Ya, selamat malam Sportsmania, kembali di NTV Sportcast. Masih bersama saya Marco Tambubolon. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas isu paling hangat di olahraga. Dan seperti biasa juga saya tidak akan sendiri. Saya sudah ditemani oleh jurnalis senior, pengamat bola kawakan. Siapa lagi kalau Bung Roni Pangemanan. Apa kabar Bang Ropan? Bang Ropan. Baik, Bung Marco, selamat malam. Ya. Sehat? Ya, harus disihat-sihatin walaupun kondisi tidak fit. Karena saya dengar ada teman saya, teman lama yang datang. Jadi saya harus, walaupun kurang-kurang begitu, oke, mesti datang. Abang sebagai pemain inti memang nggak bisa. Harus saya mesti temanin dia kan. Udah lama saya kangen sekali sama dia nih. Ya, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita. Ya, sudah hadir di sini adalah mantan pemain timnas juga. Pernah menimba ilmu di timnas Primavera. Sekarang juga sedang jadi pelatih. Ada akademi juga. Dan yang pasti komentator juga. Kalau mungkin udah pada paham pasti udah kenal dengan Coach Supriyono Prima. Apa kabar Coach? Baik, alhamdulillah. Ini back to back nih ya. Iya. Gimana Coach? Kegiatan? Ya masih rutin pasca libur Ramadan, ya kan. Tetap kembali ke lapangan, mencoba untuk mengedukasi para pemain adik-adik kita untuk punya knowledge agar bisa jadi pemain nasional. Iya. Ini Prima di belakang Supriyono ini Primavera ini. Primavera. Orang pertama. Orang pertama Primavera. Saya pernah ke sana dulu. Pernah lihat langsung di Tafaron. Ikan main. Aples ya, ini saya. Iya. Alena Torre, gitu-gitulah ya. Betul. Di Kawah Chandra di muka. Oh iya, itu di kota Genoa itu di atas. Mantap. Kita nonton sama-sama di Luigi Ferraris waktu itu. Yes. Sampdoria awan semua. Ya, timnya Sampdoria eranya ketika itu Lombardo ya dulu. Mancini Lombardo. Iya, si Lombardo. Bagus ya. Itu dia. Jadi itu tadi kita perkenalan singkat dengan Coach Supriyono, dan tentu saja kita akan membahas topik yang sangat hangat belakangan ini, apalagi kalau bukan timnas Indonesia U17. Timnas U17 ini luar biasa. Main di Piala Asia U17 yang tadinya pengamat itu awal-awal sebenarnya bukan meragukan ya, maksudnya yang penting menang lawan Yaman dan Afghanistan. Ini bisa yang mana ini? Pengamat yang mana? Pokoknya Yaman, Afghanistan aman. Ini tiga-tiganya aman. Tiga-tiganya sapu bersih. Jadi di Korea Selatan tuh nggak dihitung sebenarnya, karena dianggap wah di atas kita. Nggak taunya menang lawan Korea Selatan, lawan Yaman, kemarin lawan Afghanistan pakai pemain pelapis. Menang juga 2-0. Oh, luar biasa. Dan pasti lolos ke mana? Perempat final ya. Perempat final. Tentu saja yang paling ditunggu-tunggu adalah lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar ya. Qatar bulan November mendatang. Nah, yang menarik sebenarnya itu tadi. Permainannya sebenarnya seperti apa sih? Kalau ini kan sebenarnya level U17 ini kan boleh dikatakan pembinaan ya. Iya. Tapi ya di Indonesia ini cukup euforianya juga cukup tinggi karena memang timnas bermain pasti akan penuh dukungan. Kalau kita lihat dari pembinaannya sendiri, permainannya sendiri seperti apa? Ke Coach Supriyono dulu. Iya, ya kita perlu mengapresiasi ya pencapaian adik-adik kita, 3 kali penampilan meraih hasil sempurna 9 poin. Kemudian dari rangkaian pertandingan 1 ketika mengalahkan Korea, kemudian mengalahkan Yaman, ada progres, ada konsistensi di sana. Bagaimana tidak hanya fisik yang memang menjadi poin penting dalam mengarungi sebuah kompetisi panjang atau pertandingan di 90 menit katakanlah, ya kan? Begitu juga konsistensi dalam menjalankan game plan dengan defense counter, kemudian jarak mereka terjaga. Sejauh ini memang sudah berjalan dengan sangat baik. Tinggal bagaimana para pelatih mengevaluasinya, karena di pertandingan terakhir kemarin ketika mengalahkan Afghanistan, walaupun hasil akhir unggul, tapi banyak sekali elemen-elemen dasar, elemen-elemen penting yang memang harus dievaluasi. Masih dievaluasi. Artinya basic teknik perlu ditingkatkan. Kemarin yang cetak gol juga sebenarnya pemain yang sebenarnya starter ya di 2 pertandingan sebelumnya. Artinya di situ juga ada kendala di kedalaman skuad. Kedalaman skuad. Dan memang Marco kalau bicara soal pembinaan usia muda, ini pas kalau Coach Supri yang bicara. Karena dia memang dari situ juga sekarang ya, dari 15. Tadi sempat ngomong-ngomong 17. Jadi bagaimana melihat pandangan dia ya pas untuk ke depan kedalaman skuad yang beliau bilang. Ada dasar-dasar permainan teknik yang harus ditingkatkan. Itu dari. Jadi cuma tidak hanya melihat hasil akhir tentu saja. Iya. Apalagi kan Marco sempat mengatakan bahwa usia 17 itu kan usia pembinaan. Betul. Walaupun ini momennya bagus untuk bisa para pemain mereka itu tampil, tapi tetap sebelum berbicara kompetisi, ya kan, berbicara 11 pemain, tapi kan ada part-part yang memang harus mereka siapkan.
bagaimana scanning, bagaimana first touch, bagaimana teknik dalam melakukan heading. Karena 2 kali, kalau nggak salah kapten kesebelasan si Putu punya peluang, headingnya kan nggak target. Artinya ada kesalahan dalam menentukan timing untuk melompat dan teknik dalam masih banyak terbuka ruang untuk evaluasi. Itu di babak pertama ya kelihatan. Pertama, ada 2 heading yang sebenarnya dari bola mati dari set piece itu. Tapi dari apa yang dilakukan oleh Putu ini kan akan menjadi bahan evaluasi untuk dirinya juga. Untuk pertandingan berikutnya pasti dia akan menemukan titik heading yang sangat tepat nanti. Baik. Nah, kalau Bang Ropan melihat sendiri kan sebenarnya kunci keberhasilan menuju perempat final lah boleh dikatakan pertandingan lawan Korea Selatan dan kemarin lawan Yaman. Kalau Bang Ropan melihat ada perubahan skema nggak di antara 2 permainan ini? Karena kita tahu bahwa lawan Korea Selatan sebenarnya kita lebih cenderung tertekan, banyak tertekan. Sementara ketika melawan Yaman kita bermain terbuka dan cukup bermain menciptakan banyak peluang dan akhirnya bisa menang dengan skor 4-1. Iya, saya pikir momen yang paling bagus buat kita ya. Artinya kita tidak bisa melihat pertandingan Yaman, pertandingan Afghanistan semalam. Itu kita dapat lawan Korea. Terlepas kita ditekan habis, bertahan, tapi tidak ada yang menduga. Korea ini kan tim yang diunggulkan sebenarnya. Ya, kita imbang aja udah bagus lawan mereka. Tapi ketika kita menang, walaupun itu mungkin di injury time dan dapat dari penalti dari rebound dari Evandra Florasta, disitulah saya pikir titik balik dari kita, pemain-pemain merasa itu mereka terlecut motivasi mereka. Karena dapat 3 poin dari Korea itu tidak mudah. Dan kalau kita bisa mengakhiri sebuah pertandingan di fase grup, kita di atas Korea kayaknya jarang kita lihat bahwa Korea di bawah kita gitu akhirnya di akhir pertarungan ya. Tapi sekarang kita bisa mendapatkan itu. Juara grup. Nggak ada kalau kita satu grup dengan Korea, tiba-tiba Korea di bawah kita, itu jarang sekali. Walaupun mungkin dari sebagai pemain yang lain jarang kita bisa melihat itu. Tapi sekarang kan makanya saya bilang momentum itu dapat dari Korea. Jadi kita memang itu yang kita bahas, tertekan, mereka banyak dapat peluang. Tapi ke dalam pertandingan kan tidak melihat lu bermain cantik 7 kali kena tiang, ball position 70%, tapi di akhir pertandingan lu kalah. Ya kan? Tapi kalau lu ditekan habis, Korea peluang sabrek-abrek, tapi judulnya kita yang menang. Orang akan mengingat bahwa Indonesia pukul Korea. Udah titik, nggak akan melihat lagi lu ball position lu, akurasi tembakan lu. Menang 3 poin itu penting. Nah, di situ saya pikir momen kita sehingga kita bisa mendapatkan itu, tapi lebih bagus lebih percaya diri lawan Yaman. Betul. Padahal Yaman kan tim yang bagus, sudah mengalahkan Afghanistan, tapi akhirnya kita mampu untuk bisa mengalahkan anak-anak dari segi stamina atau fisik yang kita agak pertanyakan di awal bisa nggak? Ternyata mereka melakukan dengan baik. Fisik mereka oke, mental mereka untuk bisa bermain dalam pertandingan ini dan kemudian lawan Afghanistan. Kalau lawan Afghanistan saya pikir karena kita kan sudah lolos, sudah aman, mau kalah juga berapa kosong tetap kita aman sebagai juara grup. Karena kita sudah mengalahkan Korea, mengalahkan Yaman. Itu saya pikir. Tapi tetap kalau melihat dari permainan malam memang agak jomplang antara pemain pelapis dengan pemain inti. Dan itu kelihatan di babak pertama kan. Banyak kalau Afghanistan bisa memanfaatkan beberapa peluang yang mereka menjadikan gol kan berbahaya juga buat kita, bisa juga kita kalah walaupun aman buat kita tetap lolos. Tapi di babak kedua kita lihat Nova melakukan pergantian dengan memasukkan pemain-pemain terbaik kita yang dicadangkan. Goli masuk, Fadli, Alberto masuk, Evandra masuk. Kan arah permainan berubah. Kita berubah. Kita lebih, dan tadi di babak pertama kita sulit untuk bisa berkembang, babak kedua kita lebih mengontrol permainan kan. Bagus buat kita. Jadi memang kelihatan ini juga menjadi PR bagi pelatih untuk bisa melihat karena kita menghadapi Piala Dunia. Kita sudah lolos. Nah, kesananya kan harus ada lihat tahap-tahap untuk pembenahan tim ini. Ya tentunya ada penambahan pemain untuk mereka bisa apa yang harus dilakukan oleh pelatih kan mereka lebih tahu terhadap peningkatan performa tim ini. Ya masih ada beberapa bulan lagi sampai November Walaupun dengan pencapaian ini kan kita bisa angkat jempol lah. Kan? Pertandingan pertama itu nggak mudah. Nggak mudah. Itu lawan Korea lagi. Dan lawan Korea. Pertandingan pertama kita pernah lawan Korea. Kalau lawan Afghanistan sih ini. Betul. Tapi yang menarik sebenarnya mental bertanding para pemain U17 di bawah asuhan Coach Nova ini. Menurutku ini agak cukup teruji ya. Dalam artian kita bisa lihat bahwa mereka mendapatkan 2 penalti dan dua-duanya bisa walaupun sempat gagal yang waktu lawan Yaman ya. Korea pertama sempat gagal tapi rebound. Ya, bagus. Dan gol-gol di menit akhir itu ada sekitar 4 kalau nggak salah yang di atas menit 90. Artinya kan konsentrasi mereka dalam bermain itu cukup konsisten sampai di penghujung lagi. Gimana Coach? Berbicara turnamen itu kan memang tidak hanya kita berbicara menang dan kalah, tapi berbicara konsistensi. Konsistensi itu bisa didapat dari stamina yang prima, gitu loh. Kemudian
kemudian dari stamina yang prima akan menghasilkan sebuah taktikal yang diinginkan oleh Coach Nova yang bisa diaplikasikan oleh para pemain. Dan ini terbukti gitu loh. Kolektivitas mereka terjaga, di zona mana mereka mau defend juga sejauh ini bisa berjalan dengan sangat baik kan gitu. Terlepas tadi bahwa kedalaman skuad memang harus lebih dimaksimalkan lagi karena berbicara sekarang bukan Piala Asia lagi tapi World Cup. Betul. Karena nanti juga akan berhadapan di perempat final dengan tim yang tidak mudah juga. Jadi di sana dengan grup D ya, di sana ada Korea Utara, ada Oman, Tajikistan, Iran, ada Iran juga yang masih berpeluang. Nah ini gimana kira-kira Bang Ropan? Karena kan agak diuntungkan sih sebenarnya Indonesia karena lolos duluan ya, karena udah bisa memastikan setelah lawan Yaman, jadi bisa menggunakan pemain-pemain pelapis saat berlawan. Dan istirahatnya lebih panjang sedikit dibandingkan dengan di grup D ya. Tapi kita kan tidak boleh memilih lawan. Semua ini kuat. Di grup D itu bagus-bagus semua, Tajikistan, mau Korea, mau Iran di sana kan, Oman juga. Jadi siapapun kita lawan. Sebagai juara grup, kita juara grup loh. Gengsi kita tinggi kan, kita menghadapi siapapun. Tapi memang kita harus tetap bersiap. Kalau sampai misalnya Goli cedera, Alberto cedera, Evan cedera, siapa? Kalau mau lihat kedalaman yang dibilang Supri tadi kan, kita sudah lihat lawan Afghanistan dicoba kan, ada hanya 5 yang bertahan, ada 6 yang baru di starting 11 melawan Afghanistan, ya kan? Nah, kelihatan sekali kan cara main kita. Timpang sekali memang antara tim. Nah itu yang harus diantisipasi, dijaga. Ya semoga anak-anak dalam kondisi yang baik karena di perempat final ini kan tidak ada yang cedera. Setelah pertandingan melawan Afghanistan mereka aman. Siapapun itu kita harus lawan dong. Ya. Saya mau menyoroti sedikit. Kemarin saya berpikir bahwa Coach Nova itu akan memberikan waktu atau kesempatan kepada pemain pelapis untuk di posisi penjaga gawang. Tapi ternyata kemarin Dava masih tetap dipercaya untuk sebagai starter di lawan Afghanistan. Kalau melihat penampilannya sejauh ini gimana, Coach? Dava dengan performa yang sejauh ini kita lihat bersama ya potensinya luar biasa. Postur mendukung untuk menjadi seorang penjaga gawang yang memang kualitas ya kan. Dan pertimbangan kenapa Dava tidak dirotasi ya pastinya rotasi memang sangat dibutuhkan, tapi untuk di lini penjaga gawang itu kan lini yang sangat krusial, ya kan? Apalagi dengan tensi ataupun lawan-lawan yang memang bisa dikatakan bukan lawan yang mudah, ya kan? Minimal dia juga akan menjaga untuk clean sheet. Berarti ada pertimbangan juga untuk tim juga. Dan terakhir memang terlihat 5 shift penting, kan? Gitu. Soalnya lawan Yaman kemarin dia beberapa kali juga melakukan. Karena untuk rotasi pemain di starting 11 di beberapa posisi dengan penjaga gawang itu beda. Gitu loh. Ketika belum ada tekanan apa segala macam, memang sangat beresiko untuk bisa mengganti Dava dengan penjaga gawang yang lain. Saya pikir pemilihan yang bagus juga Marco ya. Dava tidak ditarik, dikasih kesempatan pemain lapis kedua. Tapi kita bisa bayangkan kalau sampai pemain lain yang tampil bukan Dava, itu berbahaya juga. Karena di tiga belakang itu kan tinggal kapten si Panji kan. Selebihnya ada 2 kan ganti Ekayana, mungkin tuh ganti semua. Kita tahan dulu. Siap obrolan kita karena kita harus break. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi di NTV Sportcast. Kita lanjutkan perbincangan kita, Bang Ropan dan Coach Supriyono. Ada yang menarik sebenarnya kemarin yang sempat ramai juga di kalangan netizen selain tentu saja pertandingan. Ada satu rekaman di mana Coach Nova itu terlihat cukup tegas di ruang ganti. Dan juga bahwa Coach Nova ini sebenarnya sudah cukup lama ya memegang si tim U17 ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan karakter pelatih untuk anak-anak di U17 ini? Apakah memang Coach Nova ini udah yang cukup ideal sekarang memegang U17? Ketegasan memang sangat dibutuhkan ya. Ketegasan kan bukan berarti dia harus marah-marah gitu loh. Tapi ketika berbicara Coach Nova kan dia lama dengan Coach Sintayong. Artinya transfer knowledge itu sudah terjalin dengan baik. Kemudian Coach Nova ingin mentransfer apa yang dia dapat selama ini dari Coach Sintayong untuk membangun knowledge, kemudian membangun etos kerja. Dampaknya ya karakter mereka luar biasa. Dari karakter mereka yang sangat luar biasa, sejauh ini kan persiapannya selalu menekankan fisik untuk apa?
kebugaran mereka di gelaran Piala Asia ini. Kemarin saya sempat kontak sebenarnya sama Coach Nova. Nggak sempat? Minta Gimana? Mau wawancara lah untuk Sportcast. Coach Nova bilang, wah mohon maaf, sekarang untuk wawancara kita alihkan semuanya ke Pak Jaki. Manajer. Pak Ahmed Zaki. Ya, betul. Dan saya juga kontak Ahmed Zaki juga beberapa kali sih ngobrol. Jadi intinya sebenarnya mereka memang di sana juga disiplin sekali. Bukan hanya pemain tapi pelatih juga. Lalu kemarin juga kita tahu bahwa pemain-pemain tidak diizinkan untuk bermain pakai medsos. HP ya disingkirkan. Penting itu. Nah itu. Tidak ada satupun pemain yang kemarin upload, kalau nggak salah upload keberhasilan, kemenangan segala macam, tidak ada. Mereka itu sama sekali fokus dengan pertandingan. Perlu nggak memang seperti ini? Sangat perlu, apalagi di era sekarang kan luar biasa. Medsos itu kan akan bisa mengganggu ritme dalam mengolah waktu, memanage waktu, ya kan, istirahat, kemudian juga dengan banyak membuka media sosial kan pastinya fokus konsentrasi juga akan mengganggu performa dan kinerja mereka gitu loh. Dan ketika di era Coach Fahri pun juga beliau juga sudah menekankan tidak boleh pemain-pemain itu dengan mudah mempergunakan media sosial gitu. Karena pengaruhnya luar biasa tuh. 2008 juga cukup sukses boleh dikatakan sebenarnya ya, karena lolos 2018 ya, lolos juga ke perempat final. Cuman sayangnya memang saat itu kuota untuk ke Piala Dunia itu cuman 3 apa 4 gitu. Jadi Indonesia tidak bisa melaju ke sana. Waktu U16 ya di tangannya Coach Fahri itu juga lolos sampai ke perempat final. Ya paling kalau bicara HP itu kan selain mengganggu, pengaruhnya besar ya bagi pemain-pemain, karena memang mereka masih muda kan, anak-anak muda itu paling doyan tuh kalau pegang itu barang itu kan HP itu. Jadi memang harus diputuskan dulu itu. Kalau mau ya konsentrasi benar-benar di turnamen. Beda halnya dengan senior mungkin ya. Senior mungkin akan lebih bisa mengontrol, atau mungkin mereka tidak terlalu terpengaruh atau bisa menjaga ininya ya, mentalnya, walaupun mereka mungkin bermain media sosial. Dan dampak dari medsos itu kan luas ya. Dikhawatirkan pemain hanya berpikir follower. Kemudian dari follower itu seolah-olah mereka itu sudah menjadi bintang. Ini yang bahaya. Gitu. Ketika sudah menasbihkan dirinya bintang, star syndrome itu akan muncul. Star syndrome itu dia. Ya kan? Tahapan untuk mereka itu berada di timnas senior dengan apa yang dia lakukan terlalu enak dengan bermain media sosial, mereka lupa bahwa waktu atau tahapan proses yang mereka jalani itu masih panjang. Betul. U17 itu memang belum masih jangan ya Marco Bang Ropan pasti ingat lah. Ya, ada Primavera, ada SAD. Ya, SAD. Berapa banyak pemain yang sudah berkompetisi di luar negeri, kemudian menjadi pemain ataupun tulang punggung di tim nasional kan nggak banyak, Bang. Hilang semua. Hilang itu. Jadi jangan sampai seperti apa yang ya karena memang perjalanannya memang masih panjang ya. Bahkan jangankan di level Asia, di level di dunia juga sebenarnya U17 itu perjalanannya masih panjang. Bersinar di U17 belum tentu dia bersinar di senior. Banyak yang memang begitu kan. Kemarin U17 Piala Dunia di Indonesia 2023 hampir sedikit sekali yang akhirnya bisa menembus tim-tim elit dunia. Padahal mereka medsos ya kan, kemudian juga pesan untuk orang tua ya, proteklah putra-putra mereka, jadikanlah mereka itu berlian yang bisa selalu dibersihkan, dijaga, dipoles ya kan, untuk menjadi berlian yang mahal gitu loh. Jangan langsung ke arah popularitas dulu ya, yang diinin. Betul. Memang star syndrome tadi itu agak mengganggu sekali untuk perjalanan karena tantangan buat kita itu kan banyak kejadian sudah kita lihat kan. Kalau mereka bagus, yang berbeda bagus di pemain muda, tapi belum tentu di tim senior mereka akan bertahan untuk sampai 5 tahun ke depan. Itu apakah mereka akan bertahan? Padahal goalsnya di situ. Iya, padahal punya generasi Evan Dimas. Evan Dimas itu masih ingat. Lihat waktu generasi yang sebelum itu kemana mereka sekarang? Udah pendek sekali usia mereka bermain di timnas. Itu yang harus kita concern benar. Ya PSSI juga harus bisa melihat ini. Ya untuk bagaimana mereka bisa bertahan. Kan tantangannya ada di situ. Ini pemain bagus, talentanya oke, tapi kalau mereka tidak dijaga dengan benar,
itu bisa hilang di 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Iya. Kita untuk tim U23 aja kita cari mana mereka yang hebat. Evandra kemana? Iya kan, Goli mana? Ya, Fadli Alberto mana? Nah, Fabio kemana? Jadi bisa hilang semua tuh kalau tidak di-maintain dengan baik. Karena mereka kan akan bertahap. Dari sini mereka ke U20. Ya, betul. Iya kan? Sama kayak Welber kan, kemarin di Piala Dunia U17. Iya, U17. Kemudian dia naik ke U20. Begitu kan? Nanti U23. Jangan-jangan di U23 sudah nggak ada semua tuh. Betul. Karena apalagi persaingan untuk timnas senior apalagi mau ke senior kan, wah, udah berat. Karena dia harus bersaing dengan banyak pemain-pemain yang jauh lebih hebat. Ya, gitu. betul. Nah, untuk Bang Roman sendiri melihat sosok Nova Arianto, ini kan sebenarnya udah pernah juga kita undang ke sini dulu. Udah pernah bicara. Sebagai asisten pelatih timnas senior dulu. Nah, bagaimana Bang Roman melihat sosok? Ya, beruntung bagi Nova karena dia pernah, ya sudah dibilang tadi oleh Coach Supri ya, dia pernah menimba ilmu atau sama-sama ya di Polisi dengan STY kan. Yeah. Jadi dia banyak belajar dari situ melihat kelebihan-kelebihan apa yang harus diambil, dan ketika dia bisa menangani, diberikan kesempatan, tanggung jawab besar sebagai pelatih di U17, dia melakukan itu dengan baik. Artinya Nova begini, poinnya dia melakukan pendekatan sebagai seorang ayah. Ya. Kepada anak-anak. Jadi kalau dia marah-marah, dia tegas, ya itulah fungsi dia harus begitu. Karena dia mendekatkan itu. Pendekatan itu penting. Betul. Ya. Ruang ganti sejuk itu, kondusif itu penting. Betul. Dan dia ini kan masih anak-anak muda ini, yang dia harus benar menjaga dengan benar. Jadi dia penempatan itu yang penting. Menganggap anak-anak itu menganggap dia sebagai ayah. Nah, itu bagus. Dia bisa tegur dengan keras, dia bisa marah-marah. Ya kita kan jarang lihat Nova marah-marah, kita kan pendiam. Yeah. Senyum. Tapi, iya. Tapi ada satu kesempatan memang dia harus bisa melakukan itu, menunjukkan bahwa wibawa dia bagus untuk di depan anak-anak semua. Ya, anak-anak bisa respect. Kalau anak-anak atau pemain sudah tidak respect terhadap seorang coach, nah itu susah. Susah. Tapi kalau anak-anak itu semua respect, segen, nah itu bagus. Makanya itu yang dibutuhkan oleh Nova tuh, ketegasan dia, dia pendekatannya sebenarnya kebersamaan selama ini yang cukup lama ini udah cukup membuat dia melakukan pendekatan itu yang bagus. Betul. Membuat ada hubungan yang sangat baik sekali. Chemistry itu dapat di antara dia dan pemain. Sehingga apa yang dia bicarakan, pemain tuh ikut. Arahan dia tuh ikut. Karena ini pemain muda yang memang waduh, penting sekali buat dia. Iya. Gitu. Dan satu lagi justru dengan keberhasilan mereka nanti dilolos di Piala Dunia, saya sedikit ada kekhawatiran. Kekhawatiran saya adalah ketika berbicara sepak bola kan ada teknis, ada non teknis. Yeah. Faktor non teknis ini loh yang saya khawatirkan. Yeah. Bagaimana seorang coaching staff, ada Nova, ada Prio, ada Tommy, maksudnya Tommy. Diharapkan untuk bisa menjaga psikologis para pemain. Iya, jadi ke Piala Dunia nanti ya. Keberhasilan itu belum selesai. Masih ada tahapan, fasenya adalah dari Piala Asia, mereka lolos. Tapi goalsnya Piala Dunia. Nah, ketika rangkaian ini mereka nggak tuntaskan dengan fokus dan konsentrasi, itu bahaya. Ya karena memang jaraknya juga, Piala Dunia baru bermain bulan November. Ini selesai ini April, Mei sudah selesai, Mei, Juni, Juli, Agustus, udah 5 bulan. Dan ini untuk U17 saya pikir ketika mereka pulang ke sini dengan euforia yang cukup besar, itu akan cukup rawan juga untuk star syndrome tadi. Dan usia mereka kan usia labil. Iya, yang labil. Makanya itu Nova harus betul-betul konsen benar. Psikologis harus dijaga dengan benar. Gitu. Karena untuk ke sana kan waktunya jangan lihat walaupun 5 bulan, tapi kan itu harus dijaga benar 5 bulan itu. Benar. Iya kan, jangan sampai hilang 5 bulan itu, harus tetap biar mereka lebih fokus. Makanya dia tegas, gitu loh, sampai melarang untuk bermain medsos dan menginginkan setiap pemain itu mau lari, gitu loh. Kalau nggak lari ya nggak bisa cetak gol, Mas, kan begitu jawabannya kan gitu. Begitu juga persiapan nanti untuk berada di Piala Dunia itu benar-benar harus lebih dari persiapan ketika mereka lolos dari Piala Asia. Dan kalau dengar dia bicara kan enak, lu mesti bergerak, bergerak, gimana mau bikin gol kan? Harus bergerak tuh, nah itu kan di depan anak-anak kan. Itu agak sedikit berbeda dengan Coach Nova yang biasa kita lihat. Itu termasuk ini pemain bertahan yang cukup santun sebenarnya. Coach Nova kalau main di lapangan senyum, sempat dengan selebrasi suster ngesot. Sempat main tuh, sempat jadi striker. Sempat jadi striker tuh di Persib. Betul. Kemudian berpindah posisi di stopper. Dan Kan alhamdulillah kan dua-duanya juga perform gitu loh. Dengan selebrasi yang kocak kan dulu kan suster ngesot. Jadi ketika kita lihat dia tegas di dalam ruang, wah ternyata ini sosok di balik layar dari Coach Nova nih. Nah, berbicara Coach Nova juga, banyak yang mengatakan kan memang dia banyak berinteraksi dengan Coach Sintayong lah. Itu kan sampai akhirnya di kalangan netizen juga dianggap bahwa ini
titisannya Sintayong atau mirip dengan Sintayong. Produknya. Bahkan skema bermainnya. Kalau Coach Supriyono melihat, benar nggak sih sebenarnya? Bahasa titisan itu namanya juga transfer nol. Ya mau nggak mau kan dia akan menjalankan apa yang dia dapat gitu. Betul. Ketika saya itu pernah ditangani oleh Danurindo, saya akan menjalankan apa yang saya dapat dari Danurindo. Iya dong. Iya. Jadi normal sebenarnya. Normal dong. Normal. Iya. Catenaccio kita jalankan. Iya. Cuman yang menjadi pertanyaan, mampu dan tidaknya pemain-pemain itu untuk bisa menjalankan Catenaccio kan itu nanti. Betul. Tapi sejauh ini sih untuk usia 17 tahapannya yang dilakukan oleh Coach Nova dan coaching staff Tommy di Prios sejauh ini dalam rule yang benar. Nah, kita kan nanti akan lolos ke Piala Dunia, oke, tapi masih di bulan November. Tapi PSSI kemarin ngomongnya bilang bahwa fokus satu-satu dulu. Artinya apa? Ngejar prestasi dulu nih di Piala Asia. Kalau Bang Ropan melihat sejauh mana kita akan melangkah nanti di Piala Asia U17 ini? Iya, kita bersyukur bahwa kita ini luar biasa pencapaian final sudah lolos. Dan kalau kita bilang sejarah ya sejarah. Kita kan belum pernah kalau lolos dari kualifikasi maksudnya. Kalau kemarin tuan rumah kita kan. U17 lolos sebagai tuan rumah. Kalau untuk Piala Asia kita pernah di semifinal. Iya, bukan maksudnya kalau kita lolos dari fase grup ini dengan 3 kemarin itu kan sejarah luar biasa buat kita untuk bisa mencapai. Tapi kalau bicara peluang Piala Asia ya tergantung lawan kita akan kita hadapi. Kalau kita bisa melewati misalnya salah satu di antara Tajikistan, Oman, mau Iran kayak Tokorut, ini pasti akan diperhitungkan. Kan di situ ujiannya. Sudah nggak bermain lagi di fase grup yang kita masih bisa mengharapkan kita draw sini atau kalah masih ada pertandingan berikutnya. Kalau sudah di sistem gugur kan sudah sekali main langsung out. Jadi saya pikir fokus ada di situ. Kalau kita bisa melewati salah satu yang kita sebut tadi yang ada di grup D, pasti kita punya peluang untuk bisa lolos ke fase-fase berikutnya. Karena kan di situ kan menjadi ujian buat kita. Kita mengalahkan katanya Oman atau Tajikistan. Anak lebih pede semua. Bermain lebih bagus. Jadi peluang kita untuk bisa maju ke final terbuka. Siapapun kan bisa. Dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Iya, begitu. Siapa sangka kita bisa menang lawan Korea Selatan kemarin. Dari Orang juga melihat di awal-awal pertandingan. Ya mereka gebuk Afghanistan 6-0. Bagaimana nggak menakutkan? Kita kan kemarin susah payah itu walaupun kita sudah lolos, sudah aman. Jadi kami punya pengalaman ketika bertemu dengan Korea. Ya kan? Di Pelajar. Di Colombo, Sri Lanka. Kita menang 2-0. Dan 2-1. Kebetulan saya cetak dua-duanya. Dan yang luar biasanya, kan kami itu kan tinggalnya kamarnya di lorong belakang. Nah mereka di depan. Jadi mesti harus lewatin mereka. Apa yang terjadi? Mereka ditampar, Bang. Kekalahan di pelajar aja tuh. Di pelajar Asia itu mereka dipukulin. Artinya apa? Sepak bola ketika individu itu mengenakan jersey negara, itu pride-nya kan, emang ya. Kebanggaan. Baik. Menarik sekali obrolan kita, tapi kita harus break lagi nih Coach Supriyono dan Bang Ropan. Kita kembali lagi setelah pesan yang satu ini. Kembali lagi di NTV Podcast. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kita sekarang menyoroti pemain-pemain nih. Yang paling menonjol kira-kira sejauh ini menurut Bang Ropan, ada siapa aja? Ya kalau bisa bicara menonjol kan ada 3 pemain yang saat ini kalau kita bisa mencetak 7 gol misalnya 3 dari Evandra, 2 dari Goli, 2 dari Alberto Fadli maksudnya. Jadi mereka yang paling menonjol. Ya tapi kan semua pemain bermain bagus. Betul. Kita harus bisa mengapresiasi perjuangan mereka. Kan ini bermain tim, bukan individu. Kolektivitas yang ini. Tapi kalau bicara ada spesial yang tadi itu karena mereka bisa membuat gol-gol. Tapi kita tidak bisa mengabaikan juga misalnya Dava di bawah Mistar, Matthew Baker di bek kiri. Enak bicara Matthew Baker karena kawan saya yang sampai ini itu tipe mirip gaya seperti dia dan ada di posisi kiri juga. Di kiri. Seperti Matthew Baker. Pada saat transisi permainan sama seperti Supri bermain. Karena saya ikutin beliau ini dari dia masih muda. Di Tavaron itu. 15 tahun. Di Primavera sampai tahun 95 saya ada di sana. Sampai di tim nasional. Dia bermain, stylish bermainnya. Nggak ada tukang gobok, tenang mainnya. Sama seperti Matthew Baker. Pada saat transisi bermain menyerang, dari bertahan menyerang, dia ada cepat sekali di depan. Manuver dia di depan tuh. Penetrasi dia. Sama persis kalau bermain bola, crossing dia. Dan satu, punya naluri mencetak gol yang tinggi. Nah itu Matthew Baker. Supri juga melakukan demikian. Kan dia bilang tadi di
Columbus waktu dipelajari bisa membuat 2 gol. Jadi memang jarang kalau bisa melihat pemain-pemain belakang ini yang punya naluri cetak gol tinggi, menyerang yang bagus. Enak tuh. Saya kurang beruntung berarti belum pernah lihat Coach Supriyono main. Wah, mainnya stylish, enak. Gak ada main gerebak-gerebuk, main ini jalan. Visi bermain bukan karena dia di samping sini, karena memang mainnya begitu. Kontrol enak, kasih pas dia lari, langsung masuk. Didorong sama pemain tengah, kita kan Bima kasih ke dia muncul dari belakang itu. Apalagi punya striker kayak kecepet kayak Kurniawan di depan. Ya saya lihat, saya nonton dulu dia gila mereka. Jadi memang kalau ada tim nasional dengan Matthew Baker ya tadi kalau kita kolerasi ke sini pas sama gaya mereka. Dan lihat Matthew bermain kan, simpel bermain, passing oke, cepat naik ke depan, bermain duel one on one juga oke. Itu tidak kasar tapi persis sama Supri mainnya, nggak ada ngambil pemain harus dengan kasar dan jarang dapat kartu. Ini satu-satunya pemain abroad ya yang ada di sejarah juga. Pertama kali kan, pertama kali Indonesia nggak pernah ada pemain. Dan terlihat memang tidak hanya punya visi ya, bagaimana konsistensi dia berada di pos itu, mampu menjalankan build up dengan sangat baik. Decision makingnya juga selama ini selalu tepat. Ini kan menjadi poin ya untuk seorang Matthew ya, mampu bisa menjalankan game taktikal yang diinginkan oleh Coach Nova dengan 3 pemain belakang. 3 pemain belakang. Ya. Nah, karena udah disinggung tadi nostalgia sedikit waktu di Primavera di posisi di pemain belakang. Seperti apa saat itu permainan ketika? Sebenarnya saya bermain di gelandang kiri. Cuman karena ya sepak bola terus berkembang, transformasi dari 4-4-2 di eranya Romano, kemudian 3-5-2 di sana, dan saya berada di 5 pemain tengah yang diharapkan untuk lebih banyak memberikan bola direct, bola progresif ke Kurniawan, kemudian sweet play, itu yang sering saya lakukan. Asik nggak bermain saat itu? Komposisi pemain luar biasa. Iya, karena apa? Di formasi 3-5-2 itu saya sudah bermain dengan Coach Fahri, pemain-pemain senior. Kemudian ada strikernya Peri Sandria, masih ada Robi, kemudian ada Ansari Lubis, gelandang yang pernah punya label pemain termahal di Indonesia ketika. Dan ketika itu kan menjadi momen yang sangat bagus karena apa? Kami masih usia muda. Kemudian sudah dipromosikan bermain di senior, di Piala Tiger. Berarti usia berapa saat itu pertama kali bermain? 21-an. Iya. 21. Jadi sebelum usia segitu juga. Sebelum AFF itu kan dulu ada Piala Tiger. Betul. Kemudian ada Piala Asia di Abu Dhabi, ya kan? Dan terakhir Piala Dunia 98. Masa-masa keemasan mereka tuh 21, 22, 23. Wah, kencang mainnya. Jadi tahapannya itu benar-benar kita itu melewati fase yang berjenjang, kemudian berkesinambungan. Dari youth, junior, kemudian 2 tahun ya dulu di Italia 2 tahun. 2 tahun dalam kompetisi kita. Kompetisi. Iya. Itu pulang berapa kali? Waduh, 2 tahun kita nggak pulang. Nggak pulang. Lebaran. Nggak pulang. Iya. Makanya tahun 95 itu saya dikirim sama Pak Nirwan waktu itu, sama Pak Rahim. Kita sama-sama Pak Rahim berangkat ke sana, lihat langsung. Dan dari beberapa pemain mungkin dilihat oleh Romano, Ton Grip, dan kami dipercaya untuk mengikuti seleksi di Helsingborg di Swedia. Dan waktu itu Bima Sakti yang bisa sign kontrak. Sedikit Coach, dari Italia itu apa sih yang bisa kita petik sebenarnya dari? Saya berkali-kali ditanya apa sih yang didapat oleh Primavera ketika itu. Saya bilang ketika berbicara trofi kita nggak dapat apa-apa. Tapi dari pemahaman taktikal kita dapat. Artinya knowledge kita bertambah. Kemudian dari knowledge kita bertambah, kan ujungnya kita diharapkan untuk bisa menjalankan game plan taktikal dari Romano Mate, dari Ton Grip, ya kan, kemudian Coach Danur Windo. Apa sih Catenaccio? Seperti apa sih yang harus dilakukan ketika ingin menerapkan Catenaccio? Satu pemain terdekat datang, kemudian yang lain cover dengan model Grendel itu. Itu kalau nggak dibangun dari usia-usia muda ya susah membangun visi bermain. Artinya sepak bola perlu waktu, ya kan, perlu proses jangka panjang. Karena untuk membangun sebuah tim yang solid, dapat chemistry-nya ya. Selain dibutuhkan individu-individu yang kualitas, juga chemistry itu sendiri. Chemistry itu penting. Iya, baik.
Selain Matthew Baker, kita ada juga sosok Evandra Foresta. Udah 3 gol sejauh ini, top scorer di Piala Asia U17. Ada yang bilang sebenarnya permainan dia gelandang sebenarnya kan? Dia gelandang. Ada permainannya mirip Evan Dimas. Kalau Bang Ropan melihat gimana, Bang? Iya, artinya kemarin kan kelihatan ketika lawan Afghanistan, dia ketika dia masuk kan di tengah itu lebih enak lah bermain. Kalau di babak pertama kan kurang karena nggak ada yang ngatur. Terlalu monoton. Walaupun kita masih punya Nasril di sana, punya Daniel, ya ada Bu Fabio, tapi sosok Evandra ini yang kita butuhkan memang. Dia bisa ngatur ritme bermain dan dia sangat cerdas juga. Pada saat kita ada build up serangan, transisi sana, dia itu ada di depan. Nah, lihat aja 2 gol keempat kita kan lawan Yaman. Begitu cepat ketika Yos Holong dapat bola, dia sudah depan, bukan striker yang ada, tapi gelandang seperti dia yang ada depan gawang mengontrol, mengambil dengan baik umpan dari Yos Holong dan diselesaikan dengan bagus. Sempat mental tapi dia ketenangan dia yang bisa mancing bola masuk ke dalam gawang. Jadi artinya ini kita butuh gelandang seperti dia. Bagus bermain. Ya, gelandang-gelandang seperti Evandra ini sebenarnya kan sulit sebenarnya didapat. Jarang sekali. Kita punya Firman dulu, kita punya banyak lah. Ya, maksudnya dalam artian dalam satu generasi itu paling cuma ada untuk yang tipikal seperti itu sebenarnya kan tidak banyak ya. Apalagi Evan Dimas kemarin dulu, karena kalau dikaitkan dengan Evan Dimas kan setelah Evan Dimas kita nggak menemukan lagi sebenarnya siapa sih gelandang yang boleh dikatakan tipikal permainannya mirip-mirip dengan Evan Dimas. Nah, banyak yang mengatakan Evandra ini akan seperti Evan Dimas gitu. Nah, menjaga ini untuk bisa tetap konsisten gitu permainannya sampai di senior gimana sih, Coach? Iya, kalau kembali ke pengalaman kami ya pastinya satu yang menentukan masa depan mereka ya mereka. Artinya diri mereka yang harus memanage, diri mereka yang harus mencoba untuk mengelola. Nih loh, bahwa saya ingin menjadi pemain profesional. Manajemen waktu itu penting. Kemudian juga kedisiplinan mereka juga harus mereka tetap jaga. Kemudian pencapaian sekarang, katakanlah nanti Evandra itu mampu menjadi top skor. Ya ini menjadi bagian tahapan penting dalam awal karir dia. Jadi jangan sampai terlalu bereuforia, terlalu overconfident malah itu tidak bagus untuk prestasi dia di masa depan gitu. Ya itu juga yang dialamin sebenarnya di generasinya Evan Dimas. Betul. Dan sosok Evandra ini kan selain dia itu punya naluri gol yang sangat tinggi, dia juga di tim ini kan bisa menjadi leader. Karena dia sempat dipromosikan masuk di skuadnya di U20. Safri. Betul. Gitu. Jadi di tim itu memang perlu membutuhkan seorang jenderal lapangan tengah. Iya, jadi tidak mudah loh seorang pemain musim ini seperti belia seperti dia kemudian diambil untuk bermain di U20 di Piala Asia kan di Cina. Sebenarnya dengan Matthew Baker juga, cuma Matthew Baker kan akhirnya mundur, lebih fokus bermain di U17 bersama dengan saudara dia tim. Tapi Evandra ini di mata Indra ini bagus, makanya pemilihan dia itu tepat ketika dia bisa bermain di Piala Asia U20, jadi luar biasa bagi dia, dan kita punya seorang talenta yang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai seperti Evan Dimas lagi hilang. Ya, jadi kita harus jaga paling tidak 3 tahun ke depan dia tetap harus ada, harus tetap malam harus lebih ditingkatkan permainan dia, ya kan? Jadi ya kesempatan itu yang kita akan lihat, karena persaingan tuh banyak untuk 1-2 banyak yang akan muncul nantinya. Nah, pertanyaan menarik sebenarnya ini dalam menjaga performa pemain-pemain muda seperti ini. Lebih ke klubnya kah atau ke PSSI-nya ini? Pastinya kan diri dia sendiri. Kemudian menjauhkan dari lingkungan yang tidak mensupport untuk karir dia. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana protek dari orang tua. Bahwa harus selalu diingatkan untuk bisa berada di jalur bahwa tujuan kamu itu belum selesai, masih panjang. Ya kan? Nah, ketika selalu diingatkan kan minimal mereka akan tetap memiliki komitmen yang sama gitu loh. Nah, kan ketika mereka nanti kan setelah selesai dari U17 mereka akan kembali ke klub lah. Nah, klub sendiri kan sebenarnya apakah dengan posisi mereka yang sudah mulai tanda kutip bintang lah dengan pulang dari sana. Ini kan ada keinginan juga tentu saja bagi klub-klub untuk merekrut pemain-pemain seperti Evandra, Goli dan segala macam untuk bermain di tim paling tidak untuk sebagai pemain-pemain inilah bintang seperti itu. Ini gimana kira-kira? Apakah memang ini pilihan yang tepat bagi para pemain untuk tiba-tiba atau untuk bergabung dengan tim-tim senior di klub gitu seperti itu? Atau
lebih baik main di U17 aja dulu? Kalau memang klub tersebut membutuhkan tenaga dia, ya saya pikir itu kan sebuah solusi yang baik ya. Artinya keputusan yang harus diambil, dia harus berani untuk meminta menit bermain. Apakah saya dapat menit bermain? Itu dia. Itu yang penting. Karena pengalaman yang sudah kan, ketika ada pemain muda punya kualitas, ketika direkrut sebuah tim, tapi menit bermainnya dia tidak jadi pajangan lah istilahnya jatuhnya. Iya, otomatis kan sentuhan bolanya, kemudian juga mentalitinya dia juga tidak terasa dan akhirnya hilang gitu. Ya karena kan program-program untuk pembinaan jangka panjang usia dini juga sebenarnya di PSSI udah nggak ada lagi. Maksudnya kita Primavera, SAD dan segala macam itu kan sekarang kan sudah tidak ada ya. Berarti memang intinya sebenarnya mereka akan kembali ke klubnya masing-masing juga setelah. Siapa tahu ada regulasi dari PSSI untuk mengatakan bahwa biasa kan ada tuh di klub-klub memakai pemain ada 21. Siapa tahu mereka dikasih kesempatan untuk bisa bermain kok. Tergantung dari pelatih klub-klub yang mereka ada di situ, ya harus dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih itu. Kalau mereka cuma dibiarin nggak dapat menit bermain, susah juga bagi dia untuk bisa berkembang di klub. Karena kita bisa paham lah bahwa mereka akan kembali ke tanah air dalam kondisi yang memang populer lah dengan keberhasilan ini. Tapi satu hal, Marco, saya potong di satu hal yang bagus seperti yang katakan Supri, itu kembali ke anaknya. Menjaga performa dia. Kan yang menentukan nasib dia ke depan itu dia. Bagaimana dia disiplin di dalam berlatih, kemauan dia, ya. Karena banyak kan gangguan-gangguan di luar itu kan banyak sekali, kalau dia tidak kuat bahaya. Itu yang akan merusak pemain-pemain muda. Ya kan dengan proses lingkungan. Tapi kalau dia memang fokus, Ronaldo aja, saya orang bintang besar, bangun duluan untuk latihan, yang lain belum latihan jam 6, jam 5 dia udah bangun duluan. Dia latihan sendiri untuk ini. Jadi itu sudah pemain bintang. Itu kan harus ditiru yang gitu-gitu. Iya, jangankan Ronaldo di cabang olahraga lain, Michael Jordan umpamanya juga berlatih. Mereka berlatih sendiri, tambahan. Betul. Ada tambahan khusus Jadi memang padahal seorang bintang loh, sudah bintang besar. Tapi dia tunjukkan teman-teman lain belum bangun, dia udah bangun duluan. Iya, karena memang persaingan juga akan semakin berat ke depannya. Tapi kita tahan dulu omongan kita karena kita harus break lagi. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Besti, informasi happy Nusantara TV, sahabat kita. Kembali lagi di NTV Sportcast. Terlanjutkan perbincangan kita dari Piala Asia. Tentu yang diharapkan adalah nanti anak-anak U17 akan bermain di Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar bulan November. Nah, menurut Bang Ropan, ini adalah penampilan kedua ya Indonesia di Piala Dunia U17 setelah 2023 ya. Tuan rumah. Ya, jadi tuan rumah. Itu jatah tuan rumah untuk kualifikasi baru ini sebenarnya. Ada draw ya 2 kali. Iya, draw lawan Panama, lawan Ekuador. Dan kita kalah 1-3 lawan Maroko. Nah, kira-kira nih di Qatar nanti seperti apa, Bang Ropan? Peluang kita, karena ini 48 tim. Jauh lebih banyak kalau bicara peluang, ya kita tentunya dengan skuad saat ini perlu memang harus ada penambahan pemain-pemain yang lebih bagus lagi. Karena kalau kita lihat kemarin ke Afghanistan kan, yang kita bahas di awal kan terlalu jauh antara lapis kedua dan pertama. Kalau yang di starting 11 Yaman, itu bagus itu, top, bagus. Tapi kita harus ada penambahan lagi, pemain-pemain yang oke. Karena ini kan yang kita bicara bukan Piala Asia lagi, sudah Piala Dunia. Semua pemain yang datang, semua tim yang datang ke sana berkelas semua juga, walaupun ini levelnya 17. Kalau kita tidak ada kedalaman itu yang kita tidak pikirkan, ini akan sulit buat kita. Karena kita perlu untuk menjaga kedalaman. Jadi pergantian pemain di antara di starting 11 yang ada dari bench itu tidak beda jauh. Bagus pergantian. Tapi kalau jomplang sulit kita. Itu saya bilang ada 1-2 pemain top kita cedera, bahaya. Karena memang levelnya sudah. Ini kan harus dipikirkan oleh tim kepelatihan. Yang harus bisa melihat ke depan. Apakah perlu ada penambahan? Saya pikir ada penambahan. Apapun itu kita harus bisa melihat. Kualitas seperti Matthew Baker misalnya, kan bagus semua. Kalau ada 3-4 seperti dia dalam tim, oke. Nah, Coach Supriyono melihat. Iya, pastinya kan pas habis selesai dari penyisian ini di Piala Asia ini kan pasti ada evaluasi. Betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Ropan untuk level di Piala Dunia nanti ya mau tidak mau harus ada penambahan pemain-pemain yang memang memiliki kapasitas, kualitas
bisa dimaksimalkan di Piala Dunia nanti, baik itu di center back, di gelandang, apalagi di lini depan, walaupun kita punya Mirza, tapi punya Fadli, Alberto, betul. Harus. Dan yang harapan saya gini. Untuk event Piala Dunia sekarang kan 2000 pemain kelahiran 2008. Kalau memang World Cup itu digelar setiap tahun sekali. Ya, setelah nanti edisi ini nanti akan otomatis kan federasi sudah harus memiliki kelahiran 2009. Nah, maksud saya adalah momentum ini dijadikan momentum yang sangat baik untuk pembangunan youth development kita harus lebih disemarakkan lagi. Betul. Nah, dari 22 pemain yang ada di timnas U17 itu adalah jebolannya katanya jebolannya EPA ya. EPA. Nah, apakah memang jalur pembinaannya sudah sebagus itukah atau memang ini hanya kebetulan saja sebenarnya mereka dari EPA tapi memang ini pas ini. Nah, ini makanya bicara EPA kita. Apakah memang ini pembinaannya yang memang lagi bagus atau programnya sudah bagus atau memang secara kebetulan mereka ada di EPA tapi ditangani dengan sosok pelatih yang bagus dan punya waktu untuk menggabungkan ini. Gimana kira-kira? Kalau boleh saya sedikit flashback kenapa kami dikirim ke Italia, diharapkan adalah bisa berkompetisi. Artinya kematangan pemain-pemain yang memiliki bakat adalah dari sebuah kompetisi. Itu kita sepakat, ya kan. Dengan adanya EPA, ya kan, kita juga harus berterima kasih juga dengan SSB, ya kan? Karena banyak sekali pemain-pemain yang terlibat di EPA itu SSB A, B, C gitu. Betul. Terima kasih benar. Betul. SSB ini. Makanya momen ini dijadikan momen yang sangat baik untuk apa? EPA dijadikan wadah untuk tempat berkompetisi. Tapi jangan lupa bahwa pembangunan basic itu dari passingnya, first touch-nya, scanningnya itu sangat penting untuk bisa EPA ini menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Tidak begitu juga dengan SSB juga mau tidak mau harus memiliki SDM yang memiliki knowledge, yang punya kualitas. Nanti akan berkesinambungan dengan bersinergi makanya. Itu yang penting. Itu yang penting ya. Jadi sebenarnya karena ada istilah better coach, better player. Pelatih yang baik adalah pelatih yang bisa menciptakan seorang pemain. Jadi sebenarnya pembinaan ini masih panjang sebenarnya. Masih panjang. Jangan berbicara hanya kompetisi, tapi basicnya ini yang pasti juga jangan hanya berbicara U17 yang Piala Asia sekarang, karena memang pembinaan masih perlu banyak pembenahan sebenarnya di akar rumput sebenarnya di sepak bola Indonesia. Baik, jadi kita nantikan saja, masih ada babak perempat final, semoga lolos ke babak selanjutnya dan nanti masih ada juga nanti Piala Dunia, ya kan? Yang bulan November. 3 sampai 27 November. Di Qatar. Dan itu tentu saja menjadi pertama kali Indonesia tampil lewat kualifikasi di Piala Dunia U17 dan kita berharap bisa meraih hasil baik lah. Positif. Ada waktu masih positif dan tentu saja kita nggak kurang lengkap kalau nggak ngomongin soal yang senior. Kalau kita udah ngomongin U17 tanpa ngomongin yang senior nih agak sedikit kurang lengkap karena ada pakarnya di sini. Bang Ropan ini biasanya punya bocoran-bocoran tajam dan terpercaya. Acap bocor. Tadi agak terhambat karena memang lagi menggali informasi sebenarnya. Jadi kita harus kita harus cari tahu dulu ini ada informasi terbaru apa dari timnas A1 ya. Iya, A1 ini. A5. A0,5 malah seperti di atasnya A1. Tapi belum ada kalau bicara apa ada belum ada. Nah, pelan-pelan. Ngoreknya pelan-pelan, Bang. Kita mulai dari JIJS dulu yang katanya lagi santer ini. Oh, kalau bicara JIJS, oke, artinya kalau sampai akhir musim ini Venezia terdegradasi ke Serie B, IJS tetap akan bertahan bukan di Venezia, dia akan bertahan di Serie A. Karena sudah ada beberapa klub yang mengincar dia. Terakhir yang lagi hot itu Inter Milan. Dan pasti Inter Milan sudah ada delegasi yang bicara dengan dia. Dan ini suatu kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola kita. Ada sosok yang bisa bermain di Inter Milan. Nah, tapi jangan lupa juga Inter Milan ini kan identik juga dengan Erick Thohir sebagai mantan bos yang ada presiden, yang ada Il Presidente di sana kan. Tapi saya pikir luar biasa kalau dia ada di sana. Dan memang Inter perlu pemain belakang. Mereka sudah ada pemain, ada Acerbi tapi sudah dimakan usia. Ada Bastoni kan, ada Stefan De Vrij. Tapi kalau dengan seorang Ises itu bagus. Menariknya kalau Ises ke Inter, itu dia akan terjadi
Itu ada di sana kan ada kompetisi pertarungan selalu derby sebuah kota. Ya kan? Antara sama dengan Milan. Nah, di Milan itu ada pemain Indonesia kakaknya Eliano. Iya kan? Tijani Reinders. Ketemu dengan Derby Milan. Itu nanti kalau bisa fotonya Della Madonnina ya? Della Madonnina. Kalau ingat foto dulu Materazzi sama Rui Costa yang lagi Derby Milan, ada itu foto ikonik. Di belakang lagi flare banyak. Nah, mungkin bisa jadi nanti JIJ sama si Reinders. Ya semoga dia bisa ke Inter. Tapi paling bagus secara Milan juga lagi injar dia sebenarnya. Jebolan Italia. Tanya langsung. Oh iya, ini kalau bicara Italia. Kira-kira untuk bermain di Serie A, maksudnya di tim yang lebih besar dari Venezia, itu udah Iya, saya pikir dengan performa dia yang kita lihat bersama ya memang sudah layak ya. Reading the game-nya luar biasa. Ya, kemudian leadership dia juga sejauh ini memberikan kenyamanan untuk lini pertahanan di Indonesia juga. Memakai ban kapten. Ini kan sebuah pencapaian yang tidak mudah gitu loh. Betul. Venezia berada di level degradasi, tapi ada kepercayaan dengan performa dia yang konsisten sehingga Inter Milan pun berani untuk menggelontorkan uang. Dan ini menarik nih Bang. Menariknya apa? Dengan apa yang terjadi nanti di musim depan seandainya nih JIJ itu bisa bermain di Inter. Ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk adik-adik kita nih yang nanti bermain di Piala Dunia. Siapa tahu mereka perform, mereka dilirik oleh pemain talent agent-agent dari Eropa. Iya. Karena dulu waktu 2023 juga ada beberapa talent squad yang juga katanya datang ke Indonesia untuk melihat performa pemain U17. Ya karena kita tampil bagus di Piala Asia kan, U23 kan, sampai ke semifinal, nyaris lolos ke Olimpiade. Dan ketika berbicara di tim nasional, di event Piala Dunia, itu jualan mereka gitu. Jualan mereka. Seperti apa yang akan didapat oleh JIJ. Kalau main di Inter Milan top. Udah dari Venezia, Asnawi aja, saya potong. Asnawi aja bisa mendapatkan kesempatan di Liga Korea. Itu kan terlepas dari penglihatan dari Sintayong. Sintayong kan melihat, ini punya potensi nih, ini layak nih bermain di sana, ya kan? Artinya performa mereka yang ditunggu. Gitu. Ya apalagi seorang JIJ kan, nggak mudah bagi pemain di luar Italia diberikan ban kapten bermain di Venezia loh. Di Serie A ban kapten dan tidak tergantikan loh. Selama dia fit, selalu dia ada di situ. Dan harus memarking Lukaku. Iya, waktu lawan Napoli Lukaku banyak. Kalau ketemu Inter dia harus ketemu dengan Lautaro Martinez. Iya kan? Bayangin luar biasa. Tapi sempat ditanya kemarin sama wartawan ketika selesai melawan kita menang lawan Bahrain. Di Big Zone ditanyakan mengenai rumor ke Inter Milan sama ada beberapa tim sebenarnya, ada Inter Milan, ada Atalanta juga, banyak Napoli, ada Bologna juga ambil. Kocak sebenarnya dia responnya dia cuman ketawa aja, senyum aja. Yang sekarang kita waktunya untuk menikmati kemenangan timnas. Nggak mau komentar tapi dari cuman senyum aja. Wah, ini pertanda apakah ini? Mungkin bagi JIJ dia tidak akan memberikan komentar yang belum pasti-pasti ya. Nantilah kan. Kalau sudah pasti-pasti amat baru ya kan. Nanti itu kan baru rumor yang terjadi. Karena kalau di sana juga kan ketika sudah sign langsung diumumkan. Iya, kalau sudah tapi nama dia memang sudah dikaitkan terus. Karena memang biasanya kalau di Italia tahu kalau sudah di La Gazzetta, Corriere itu udah hampir mendekati itu kalau sudah mereka itu. Karena sana kan intelijennya media di sana luar biasa. Soal hubungan mereka udah tahu semuanya bahwa ini akan diambil si pemain A akan ke klub ini. Nah kalau sudah muncul itu tinggal tunggu waktu aja. Nah selain IJ sebenarnya masih ada 4 lagi pemain. Kalau nggak salah ada Jordi Amat, ada Rafael Struijk, ada Sen Patinama kalau nggak salah sama Justin Hubner juga. Mereka rata-rata kontraknya udah akan habis mungkin di akhir tahun ini, gitu. Akhir musim ini. Nah kira-kira langkah mereka ini sebenarnya kemana sih, Bang Ropan? Ya semuanya, semuanya itu kan kembali ke diri mereka ya. Artinya gini loh, apalagi Patrick Kluivert kan sudah sempat mengatakan bahwa pemain yang memiliki menit bermain yang akan dipanggil, ya kan? Artinya mereka jangan sampai menyia-nyiakan momen waktu untuk cepat mengambil keputusan agar dia itu bisa mendapatkan tempat bermain dan bisa kembali bermain untuk tim nasional. Betul. Karena memang menit bermain menjadi salah satu kata kunci yang memang menjadi pertimbangan dari Patrick Kluivert untuk bisa masuk di tim inti dari timnas senior. Nah, sebenarnya
kita mau ngorek banyak dari Bang Ropan ini. 9 menit bermain dari Patrick Kluivert melawan Australia, Nathan Cho yang dimainkan. Nggak punya menit bermainnya banyak, 6 bulan istirahat. Tapi kan udah insaf. Kemarin waktu lawan Bahrain kan sudah diganti. Belajar dari situ ya? Belajar dari situ. Oh begitu. Kemarin kita Tapi pengen dengan kita punya Joy kan Pelupesi. Lubang itu sudah tertutup. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya kita pengen banyak ngobrol lagi dengan Bang Ropan, korek-korek lebih jauh. Nantilah next masih ada kan? Iya, cuman masih ada masih. Sudah habis waktunya ini. Terima kasih Coach Supriyono. Sama-sama, Marco. Terima kasih Bang Ropan. Sama-sama. Sehat selalu ya Bang. Iya, Saya sehat semangat selalu. terus kalau bicara kalau Betul, sama. Saya juga sebenarnya tadi pengen lebih panjang lagi, tapi ya kita Nantilah sudahi dulu itu. hari ini Gampang. episode kita untuk Sportcast. Baik demikian NTV Sportcast malam ini. Kita akan berjumpa kembali di NTV Sportcast edisi pekan depan. Sampai jumpa.